A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan kami mengetahui bahwa dadamu terasa sempit, wahai Muhammad, atas apa yang mereka perkatakan tentang dirimu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, dan senantiasalah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya hingga datangnya kematian. Surat Al-Hijr 97-99. Ayat ini mengingatkan tentang keadaan manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Allah bahwa Allah Maha mengetahui Nabi Muhammad sebagai manusia terkadang merasa dalam keadaan resah, gelisah, hatinya sempit atas apa yang diperkatakan oleh orang-orang musyrik. Bahasa kita sekarang, tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami perasaan gelisah, perasaan resah, galau, perasaan yang selalu tidak dalam keadaan terbaiknya. Allah pun mengingatkan bahwa di antara fitrah manusia, kejiwaannya yang selalu akan dialami oleh siapapun adalah keadaan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia Allah ciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Namun tidak berarti kalau kemudian fitrah kita berkeluh kesah, terkadang resah, gelisah, bimbang, bingung, dan lain sebagainya, kemudian kita tidak melakukan upaya, tidak berikhtiar agar perasaan ini tidak selalu menghinggapi kita. Karenanya di surat Al-Hijr ayat 98 hingga 99 Allah menyampaikan bagaimana agar perasaan tersebut terhindar dari diri kita. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika. Kita senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah dari perbuatan Allah. Selalu baik yang Allah tentukan. Inilah yang menenangkan hati kita, menjadikan kita selalu husnudzon dengan Allah. Jika kita husnudzon, maka tidak ada kata lain. Kita selalu dalam keadaan tenang, itminan. Kita selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kum minas sajidin. Hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang sujud. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda sujud. Yang terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Maka perbanyaklah ketika sujud itu berdoa. Keadaan sujud adalah keadaan yang menenangkan hati kita. Karena itu kita sedang sangat dekat dengan Allah. Dan ketika dekat dengan Allah, kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk memohon, untuk meminta kepada Allah agar semua kesulitan-kesulitan hidup Allah bukakan, Allah hadirkan jalan keluar. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah,
orang yang yakin dengan Allah, maka kesulitan yang dihadapinya, Allah akan berikan jalan keluar. Surat At-Talaq ayat yang kedua. Yang ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat yang menjadi penutup surat Al-Hijr adalah perintah untuk senantiasa kita dalam keadaan beribadah. Karena ibadah di antara hikmahnya adalah menenangkan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Media untuk mengingat Allah adalah ibadah. Dengan kita terus-menerus beribadah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tenangkan hati kita. Allah hindarkan dari kegelisahan, keresahan, gundah gulana, galau dan sebagainya. Yang itu sesungguhnya meskipun fitrah manusia, tapi ada peran dari syaitan yang menginginkan agar manusia selalu was-was, selalu resah, gelisah. Maka inilah tips dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menghindari perasaan-perasaan buruk, khususnya resah, gelisah, berkeluh kesah, panik, bingung, tidak tahu apa yang dilakukan, galau dan sebagainya. Mudah-mudahan tips ini akan menjadikan kita jauh lebih tenang, apalagi kita sedang menghadapi berbagai macam ujian. Wallahu a'lam bissawab.